yang melatar belakangi sehingga kami melakukan penelitian di SMA Negeri 12 Bone, yaitu humas dalam menjalin hubungan dengan publik haruslah mempunyai strategi humas, khususnya dalam menjalin hubungan dengan publik eksternal. Menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan publik merupakan salah satu peran dan fungsi hubungan yang harus terbina dengan baik. Hubungan yang baik dan harmonis guna tercapai tujuan bersama, yaitu tujuan instansi. Humas bertindak sebagai komunikasi atau mediator untuk membantu mendengar apa yang menjadi keinginan dan harapan publik yang hanya dilakukan melalui kontak humas maupun surat dari publiknya. Komunikasi merupakan kegiatan yang penting dalam menjalin suatu hubungan antara seseorang dengan seseorang yang lainnya. Terlebih, komunikasi penting di sekolah dilakukan oleh seorang humas. Humas pada umumnya berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan untuk mengetahui keadaan sebenarnya di lapangan. Humas memerlukan bantuan dari pihak dalam maupun luar sekolah. Humas memiliki peran untuk menginformasikan aktivitas untuk mengetahui perkembangan sekolah, prestasi sekolah, program dan data sekolah harus secara transparan kepada publik agar mendapatkan simpati dan juga citra positif dari banyak kalangan. Selain mengutamakan mutu dalam memilih sekolah, para orang tua juga dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap citra atau image sekolah. Citra sekolah yang bermutu menjadi sesuatu hal penting dalam pertimbangan orang tua ketika mereka memutuskan memilih sekolah. Citra baik di mata orang tua dan peserta didik diperlukan oleh semua sekolah. Citra sekolah yang baik akan menjadi salah satu pertimbangan terjadinya pengambilan keputusan orang tua untuk menentukan pilihan terhadap sekolah tersebut. Rumusan masalah dari penelitian kami yaitu yang pertama, bagaimana strategi humas di sekolah SMA Negeri 12 Bone. Yang kedua, bagaimana mempertahankan citra positif sekolah di SMA Negeri 12 Bone. Yang ketiga, bagaimana strategi humas dalam mempertahankan citra positif sekolah di SMA Negeri 12 Bone. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui strategi humas di sekolah SMA Negeri 12 Bone. Yang kedua, untuk mengetahui cara mempertahankan citra positif sekolah di SMA Negeri 12 Bone. Yang ketiga, untuk mengetahui strategi humas dalam mempertahankan citra positif di sekolah SMA Negeri 12 Bone. Landasan teori. Kajian terdahulu. Penelitian yang berkaitan dengan strategi membangun image positif sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sri Yulianti. Yaitu judulnya Peran Humas MTSN 3 Pekanbaru dalam memperarahkan citra positif sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional tahun 2019. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ditempuh melalui sektor pendidikan yang mengacu pada kebutuhan individu dan pembangunan. MTSN 3 Pekanbaru merupakan sekolah unggul dan berkarakter yang menerima penghargaan Adiwiyata Nasional pada tahun 2017. Dalam lembaga pendidikan, peran humas sangatlah penting untuk membangun dan menjaga citra positif, mengingat lembaga pendidikan memiliki publik internal dan eksternal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran humas MTSN 3 Pekanbaru dalam mempertahankan citra positif sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif deskripsif dengan teknik wawancara dengan
narasumber sebanyak 4 informan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan Humas, NTSN 3 Pekanbaru menjalankan peran yang cukup baik sebagai komunikasi, pembina hubungan, backup manajemen, dan pembentukan citra yang positif sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional. Humas, hubungan masyarakat menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan peranan dan fungsinya. Walaupun ada beberapa kendala yang terjadi seperti minimnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Adapun persamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang, yaitu persamaan penelitian yang dilakukan Sri Yulianti dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang yaitu membahas tentang peran humas dalam mempertahankan citra positif sekolah, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang strategi humas dalam mempertahankan citra positif sekolah. B. Kajian pustaka. Pengertian strategi humas. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos, yang merupakan penggabungan dari akar kata stratos yang berarti militer dan agos yang artinya pemimpin. Sedangkan menurut para ahli, MC Nicholas dalam J. Salusu mengatakan bahwa strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Strategi humas dalam mencapai tujuannya yang ingin dicapai terdapat 2 strategi, yaitu strategi manajemen humas dan strategi operasional humas. Nah, strategi manajemen humas adalah merupakan suatu proses pengorganisasian jangka panjang dari berbagai fakta, sumber informasi yang menyangkut sesuatu kekuatan dan kelemahan oleh lembaga yang bersangkutan. Sedangkan strategi operasional humas adalah kinerja humas mencapai sasaran sesuai dengan yang diharapkan oleh lembaga atau perusahaan. Maka dalam melaksanakan tugasnya praktis, humas harus senantiasa dekat dengan pimpinan puncak organisasi. Sedangkan pengertian humas secara umum adalah salah satu bagian dari organisasi yang berfungsi melakukan interaksi, hubungan dan kerjasama dengan masyarakat yang terkait dengan organisasi tersebut. Humas merupakan singkatan dari hubungan masyarakat yang bertanggung jawab dalam membangun dan mempertahankan reputasi, citra, komunikasi yang baik dan bermanfaat antar organisasi. Sedangkan menurut para ahli, yaitu menurut Dominic, humas mencakup hal-hal sebagai berikut. Nah, humas memiliki kaitan erat dengan opini publik. Pada satu sisi, praktisi humas berupaya untuk mempengaruhi publik agar memberikan opini yang positif bagi organisasi atau perusahaan. Namun, khalayak menginterpretasikan informasi itu dan melaporkan kepada manajemen jika informasi itu memiliki pengaruh terhadap keputusan manajemen. Yang kedua, yaitu humas memiliki kaitan erat dengan komunikasi. Praktisi humas bertanggung jawab menjelaskan tindakan perusahaan kepada khalayak yang berkepentingan dengan organisasi atau perusahaan. Khalayak berkepentingan akan tertarik dengan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, yaitu humas merupakan fungsi manajemen. Nah, humas berfungsi membantu manajemen dalam menetapkan tujuan yang hendak dicapai serta menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah. Humas juga harus secara rutin memberikan saran kepada manajemen. Humas juga memiliki kegiatan yang terencana dengan baik. Bagian humas harus mampu mengorganisir dan mengarahkan dirinya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian citra positif. Citra dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah image. Image dalam komunikasi adalah the picture in our hand, gambar yang ada dalam kepala kita. Yang dimaksud dengan gambar di sini adalah mental picture. Gambar mental yakni gambar mental mengandung unsur positif dan negatif. Sedangkan pengertian citra menurut para ahli, menurut Frank Jeffkins, citra diartikan sebagai kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Macam-macam citra. Menurut Van Jeffkins, ada beberapa macam citra,
Yang pertama itu citra cermin, yang kedua citra kini, yang ketiga citra keinginan, yang keempat citra perusahaan, yang kelima citra serbaneka, dan keenam citra penampilan. Kemudian ada 4 komponen yang merupakan citra individu dapat terangsang, yaitu persepsi, kognisi, sikap, dan motivasi. Empat komponen adalah proses pembentukan citra. Yang pertama itu persepsi. Nah, persepsi diartikan sebagai hasil pengamatan terhadap unsur lingkungan yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan. Dengan kata lain, individu akan memberikan makna terhadap rangsangan. Yang kedua itu kognisi. Kognisi adalah suatu keyakinan dari individu terhadap stimulasi. Keyakinan ini akan timbul apabila individu telah mengerti mengenai rangsangan tersebut, sehingga individu harus diberikan informasi-informasi yang cukup yang dapat mempengaruhi perkembangan kognisinya. Yang ketiga itu motivasi. Nah, motivasi adalah hal akan menggerakkan respon seperti yang diinginkan oleh pemberi stimulus. Nah, motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Yang keempat yaitu sikap. Nah, sikap merupakan kecenderungan bertindak, berprestasi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. Sikap mempunyai daya dorong dan motivasi. Sikap menentukan apa yang disukai, diharapkan, dan diinginkan. Sikap mengandung aspek evaluatif, artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dengan demikian bahwa proses pembentukan citra pada akhirnya akan menghasilkan sikap, pendapat, tanggapan, atau perilaku tertentu. Artinya dari keempat pembentukan citra di atas yang sudah saya jelaskan memiliki hubungan saling berkaitan satu sama lainnya dalam menjalankan suatu proses perencanaan. Untuk mengetahui bagaimana citra suatu perusahaan atau lembaga dapat mengetahui secara pasti sikap publik terhadap perusahaan atau lembaganya. Pengertian positif. Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya, supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikir positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk, maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi, pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik. Citra positif merupakan hal yang sangat terpenting yang harus dimiliki suatu lembaga, termasuk lembaga sekolah. Nah, citra positif tentunya akan berkaitan dengan ekstensi suatu lembaga. Hal ini karena adanya penilaian yang positif akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap suatu sekolah untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Nah, keberadaan sekolah pada awalnya mendasarkan pada suatu adalah alasan bahwa orang tua tidak mampu mendidik anaknya. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Pidarta 2007-176 bahwa keberadaan sekolah merupakan suatu lembaga membutuhkan masyarakat untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. Kisi-kisi instrumen variabel pertama yaitu strategi humas. Indikatornya A. Strategi humas, B. Opini publik, C. Komunikasi sekolah dan masyarakat. Sedangkan variabel kedua yaitu citra positif. Indikatornya A. Persepsi, B. Kognisi, C. Mempertahankan dan menciptakan citra positif. Pertama adalah bagaimana strategi humas di sekolah tersebut. Nah, begini, kita dulu harus mengetahui sebenarnya posisi humas itu di mana. Nah, posisi humas itu sebenarnya ditetapkan sangat penting karena posisi itulah yang menjalani sistem dengan sistem yang ada di sekitar sekolah dan erat kaitannya dengan hubungan sekolah dengan masyarakat, baik dari sekolah dengan masyarakat, sekolah dengan instansi atau sekolah-sekolah lain, bahkan sekolah dengan pihak pemerintah. Nah, ini sebenarnya yang menjadi fokus dari humas ini, humas yang ada di sekolah. Nah,
bagaimana sih strategi humas yang ada di sekolah SMA Negeri 15 Bone? Nah, hal ini yang kami tanyakan, bagaimana strategi humas yang ada di sekolah tersebut. Inilah yang kami tanyakan terhadap kepala sekolah di sekolah tersebut, yaitu bernama Haji Siti Marwah, SPD MPD, selaku kepala sekolah. Yang dia ungkapkan yaitu jika kegiatan-kegiatan humas dia melakukan kegiatan humas itu, khususnya masyarakat itu mengundang orang tua yang bisa untuk mengeluarkan pendapatnya mengenai solusi atau terobosan-terobosan terhadap atau pandangan-pandangan terhadap sekolah tersebut. Halnya, nah ini hal yang sangat baik yang dilakukan oleh guru tersebut atau kepala sekolah tersebut dalam strategi humasnya. Hubungan masyarakat ini antara sekolah dan guru itu baik karena sering memberikan pemahaman terhadap prosedur pembelajaran. Pembelajarannya harus tercipta pembelajaran yang baik, sehingga pihak sekolah memberikan pemahaman terhadap orang tua guru atau orang tua siswa atau masyarakat yang ada sekitar mengenai bagaimana sih sistem belajar yang ada di sekolah tersebut. Pertanyaan kedua yang kami tanyakan itu adalah bagaimana opini publik terhadap sekolah, maksudnya terhadap sekolah SMA Negeri 15 Bone. Nah, kenapa kita menanyakan sebuah opini publik? Karena opini publik merupakan sesuatu yang memengaruhi suatu lembaga. Penciptaan opini publik yang menguntungkan atau mendukung sesuatu lembaga adalah tujuan yang baik agar kiranya melirik dari instansi pemerintah baik sekolah-sekolah lain bahwa ketika opininya kebaik maka akan menjadi bahan perbandingan lah terhadap sekolah-sekolah lain. Nah kami tanyakan ya mengenai opini-opini ini dari kepala sekolahnya sendiri, bagaimana sih opini publik yang ada di sekolah tersebut. Nah, opini publik itu yang diutarakan oleh narasumber atau kepala sekolah itu adalah sangat baik. Opini publik di sekitar sekolah itu sangat baik. Contohnya saja, sarana dan prasarana saja sudah bertambah 4 kelas dan komputer diadakan sampai 50 unit, dan itu semua adalah karena opini publik bisa diciptakan agar kiranya sekolah bisa dipandang bahwa sekolah ini menjadi sekolah yang memang sarana-prasarana itu ada. Pertanyaan ketiga yang kami tanyakan mengenai humas atau strategi humas yang ada di sekolah SMA Negeri 15 Bone itu adalah bagaimana komunikasi sekolah dengan masyarakat. Nah, ini komunikasi itu sangat penting terhadap sebuah sekolah. Komunikasi sekolah terhadap lingkungan masyarakat. Nah, dan ini pun sangat juga perlu kita tanyakan terhadap narasumber atau pihak sekolah. Jadi kita tanyakan pada pihak sekolah itu bagaimana komunikasi sekolah dengan masyarakatnya. Jadi argumen dari ibu ini atau narasumber ini, komunikasi sebagai dengan masyarakat itu adalah komunikasi sekolah dengan masyarakat pada bagian sangat baik karena banyak komite sekolah itu diambil dari masyarakat yang ada di sekitar. Jadi intinya di sini dari argumen dari narasumber ini adalah komunikasi dengan pihak masyarakat di sini sekolahnya adalah sangat baik karena staf atau komite yang bertugas di sekolah itu adalah masyarakat yang ada diambil dari masyarakat di sekitar sekolah. Nah, itu yang menjadi landasan narasumber mengatakan sangat baik karena memang dia mengambil staf-stafnya itu atau pegawai-pegawainya itu dari masyarakat yang ada di sekitar sekolah tersebut. Yang keempat ini
juga pertanyaan yang menurut kami, menurut peneliti, yaitu sangat penting, yaitu pertanyaannya apakah tujuan strategi humas sudah tercapai. Nah, kita tanyakan di sini strategi humasnya apakah sudah tercapai atau belum. Nah, strategi humas, ketika kita berbicara mengenai strategi humas, itulah sangat penting karena itu akan menjadi sebuah peluang. Ketika kita membuat sebuah strategi akan menjadi peluang. Nah, apakah yang pertanyakan intinya di sini, apakah peluang itu sudah dilaksanakan atau belum? Nah, ini inti dari pertanyaan kami yang kami utarakan. Nah, dan jawaban dari narasumber itu adalah alhamdulillah sebagian sudah tercapai, akan tetapi masih sudah tercapai, tetapi masih banyak program-program mimpi-mimpi sekolah yang visi atau tujuannya yang belum tercapai. Hal ini dikarenakan diungkapkan ibu kepala sekolah sudah tercapai, akan tetapi masih ada yang belum dicapai seperti mimpi-mimpi di sekolah tersebut, maksudnya cita-cita lah yang ingin dicapai di sekolah tersebut. Kelima yang kami tanyakan itu, apakah lembaga ini memiliki citra positif dari masyarakat. Nah, ini juga pertanyaan yang sangat penting mengenai citra positif. Apakah di masyarakat di sekitar sekolah itu pandangannya itu ke arah yang positif. Nah, ke arah yang positif. Nah, jawaban dari argumen dari ibu ini atau narasumber ini mengatakan bahwa citra positif itu sangat baik karena dengan landasan menandakan bahwa sekolah ini memiliki citra positif dalam masyarakat. Hal ini diungkapkan ini selalu tenaga pendidik tentang hal positif, yaitu sekolah ini dianggap meningkat. Citra positifnya dari masyarakat di sekitar itu menganggap bahwa sekolah dari SMA 15 tahun ini meningkat. Dengan ada tertambahnya unit komputer, tertambahnya sarana, itu merupakan sebuah pandangan yang meningkat terhadap sekolah tersebut. 6 yang kami tanyakan itu adalah bagaimana caranya menciptakan dan mempertahankan citra positif yang ada tentang sekolah. Jadi citra positif yang kami cara mempertahankan dari citra positif yang dimiliki oleh ibu ini adalah mempertahankannya itu apa yang sudah menjadi pandangan baiknya atau apa yang sudah menjadi pandangan baik dari masyarakat mengenai sekolah ini, itu yang dipertahankan. Maksudnya menjaga bagaimana bisa mempertahankan hal-hal yang telah dianggap baik atau hal-hal yang dianggap telah citra positifnya itu sudah memang ada. Dan tidak hanya itu, ibu ini juga menjelaskan bahwa dia juga ingin menciptakan citra-citra yang baik yang lainnya atau hal-hal yang positif yang mengembangkan sekolah ini. Pertanyaan yang terakhir kami tanyakan itu bagaimana meyakinkan orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya di SMA 12 tersebut. Nah, di sini argumen dari narasumber itu bagaimana caranya meyakinkan orang tua untuk sekolah anaknya menyekolahkan di situ adalah pihak sekolah itu menunjukkan pembinaan dan pelayanan, mensosialisasikan dan mengkomunikasikan potensi yang ada di sekolah tersebut. Nah, itu merupakan strategi yang dimiliki oleh kepala sekolah dalam bagaimana caranya meyakinkan orang tua siswa yang ingin menyekolahkan anaknya di SMA Negeri 15 Boni. Mungkin itu juga merupakan strategi yang sangat baik terhadap satu lembaga sekolah, karena memang dalam pensosialisasian atau caranya kita untuk memberikan informasi mengenai sekolah-sekolah kita, bagaimana caranya kita memberikan sebuah
pemahaman bahwa sekolah ini memang unggul dalam segi ini, dalam hal ini. Citra positifnya juga kan sudah ada. Mungkin itu sangat bisa meyakinkan si orang tuanya ini untuk menyekolahkan anaknya itu di SMA Negeri 15 Boni tersebut. Perfect body with a perfect smile. Perfect body with a perfect smile. Perfect